Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung pada Buya, silahkan. Mohon maaf bertanya tapi di luar tema. Ya kan, boleh. Begini Bu ya, terkadang saya kan kalau kumpul itu sama keluarga saya, lalu kemudian ada salah satu keluarga saya yang curhat ke saya gitu. Nah saya tuh kadang kurang mengerti itu antara curhat ini nanti hukumnya bakal jadi pergibahan atau tidak gitu. Karena jadi kalau takutnya jadi gibah gitu. Jadi curhat itu bisa jadi gibah atau tidak gitu. Bedanya curhat dengan gibah ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih. Takutnya nanti kalau saya nggak dengerin beliau keluarga saya curhat ke saya kan ini, tapi takutnya juga gibah gitu. Jadi gimana solusinya? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dia langsung dijawab ya. Menggunjing atau ghibah dosa besar, yaitu membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain ataupun tidak ada, yang ada pada orang lain. Membicarakan sesuatu yang menjadikan orang lain itu nggak senang, ngomongin kejelekannya. Itu adalah ghibah atau gunjing. Itu dosa besar. Adapun curhat itu kan curahan hati, mencurahkan hatinya kepada orang di kiri kanannya, mengungkapkan unek-unek. Jadi curhat tidak harus bicarakan orang lain. Misalnya, aku kok begini, ini curhat. Nah, cuman menjadi istilah curhat itu, pokoknya orang ya curhat, sudah bahasa gaul kita, mencurahkan isi hatinya, unek-unek tentang orang lain dan sebagainya. Nah, adapun curhat itu bisa saja menjadi gunjing yang sesungguhnya. Kalau tidak memenuhi syarat curhat yang benar. Curhat yang benar itu adalah pertama, kejadian yang sesungguhnya. Satu. Yang kedua, tujuan disampaikan untuk diberi solusi. Untuk cari solusinya. Bukan hanya sekedar asik-asik cerita. Yang ketiga, disampaikan kepada orang yang akan memberikan solusi. Kalau sudah terpenuhi syarat ini, maka itu bukan gunjing lagi. Nah, jadi ini harus. Jadi curhatnya bukan tujuan untuk mencari solusi, hanya ngomongin orang itu gini. Wah, ya gunjing. Tapi misalnya begini, curhat serius. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bicara nih, Ustaz. Boleh? Apa? Tentang suami saya. Nah, ini kan suami sudah mengarah. Lah ini Ustaz nih bisa enggak bagiannya nyelesaikan enggak? Ketemu orang pinggir jalan ceritai, sopir taksi ceritai, ini ceritai. Lah ini bukan cari solusi. Maka itu menggunjing. Jadi kalau kita menyampaikan permasalahan suami, keluarga atau siapa kepada orang yang akan memberikan solusi dan tujuan kita mencari solusi, maka itu bukan menggunjing lagi, bener. Nah, sekarang banyak curhatnya, perempuan mukanya curhat. Sampai sekantor tahu semuanya. Ada apa lagi cerita lagi. Ya, mukanya curhat, naudzubillah. Jangan seperti itu. Jadi kemudian satu. Ini syarat bagi orang yang mau curhat. Kemudian bagi orang yang mendengar curhatan itu mudah membedakan antara itu gunjingan atau bukan gunjingan. Gini, kalau Anda memang ahlinya berarti nggak gunjing. Anda bukan ahlinya langsung sok tahu ya. Anda bukan bagian stop ya, akhi, bukan bagian saya. Begitu. Ada tanya masalah hukum tentang ini. Wah, Anda bukan seorang ustadz. Ya, terus apa? Ya jangan stop. Saya bukan bagian saya. Gitu. Jadi kalau dia bertanya kepada Anda sementara Anda bukan ahlinya, dia menggunjing. Anda mendengar dapat syarikun lahu fil itsmi, bagian daripada dosa. Tapi cara yang baik supaya, karena ini kan cara yang baik hanya ada dua, nggak ada tiganya. Berani mengingatkan saat itu apapun resikonya atau tidak berkumpul di tempat tersebut. Nggak ada lagi pilihan. Duduk tok di situ adalah membesarkan syiar di ghibah. Pilihannya ada dua, karena ini urusan dosa besar. Nggak ada basa-basi dalam. Kalau dia bisa memberikan solusi ya, misalnya ini orang curhat nih ribut sama keluarga saudara atau apa, ya dia paling bisa udah sabar, nggak usah dimasukkan. Jadi kayak gitu tuh itu masih termasuk nggak bisa. Soal sabar semuanya bisa ngomong sabar. Artinya harus ada gambaran solusinya apa, permasalahan kayak apa, harus ada. Kalau enggak harus pinggir ya. Gitu ya. Jangan semua dipaparkan. Jangan sampai. Artinya kalau misalnya Bu ya, dia pengen tahu sejauh mana untuk nanti mungkin dia mengarahkan dibawa ke ustadz yang dia kenal misalnya. Bisa begitu.
Jadi Ya, langsung ditarik, itu tidak boleh, stop, jangan bicara di sini. Bahkan makanya kadang di saat orang bertanya, penanya kan selalu kita waspadai. Jangan bicara tentang aibnya pribadi, aib saudara ini. Kan kita batasi juga. Iya, Bu ya. Jadi kalau dalam forum begitu, keluarga kalau ada yang mau curhat, stop. Ya akhi, nanti. Bahasanya jabri atau gimana. Kalau ngomong ke saya, misalnya kita seorang ustadz, ya kan? Ada seorang mau ngadu, ini dalam keluarga dia yang jadi ustadz. Yang diustadkan karena belajar agamanya lebih lama. Sehingga di situ jadi bahan curhat. Itu pun harus bisa membedakan. Kalau yang mendengar orang yang nggak punya urusan, nggak boleh stop. Ya akhti, saudariku, nanti kita ngomong khusus. Itu langsung stop. Jangan dibiarkan yang lain dengar semuanya di bahan tertawaan ya begitu. Jadi Iya, memang iya. harus peka. Kalau enggak jadi bahan gunjing. Gunjing. Yang ustadz dia memang punya potensi untuk menyelesaikan masalah. Cuman di saat dia membiarkan curhatannya didengar yang lainnya, maka ini masalah. Makanya curhat ini penyakit sebetulnya. Iya, Bu ya. Makanya bahaya dalam rumah tangga akan mudah hancur kalau salah satu orangnya adalah orang yang mudah curhat. Karena curhat itu adalah bukan dikit-dikit curhat. Kejelekan, aib besar itu. Aib. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, subhanallah. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan tadi kepada Mbak yang bertanya, semoga semua yang Bu ya sampaikan.